Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ditemani oleh Mas Denny ya. Iya. Ya, mungkin sahabat-sahabat yang lain mungkin ingin bertanya ya. Ada apa dengan kehadiran Mas Denny kemari? Dan mungkin ada satu hal yang ingin ditanyakan dengan Mas Denny. Jadi di sini saya, Mbah Ilo, ingin berbicara dengan Mas Denny. Silakan. Iya. Mas Denny, bicarakan apa yang kira-kira mau dibicarakan begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Hari ini saya berjumpa dengan Mbah Ilo. Tadi setelah Mbah Ilo ini melakukan suatu pencarian terhadap 3 bocah atau 3 anak dari Mbak Yu, teman-teman. Jadi ini adalah pembahasan kedua saya bersama Mbah Ilo, di mana Mbah Ilo sudah duduk di depan saya dengan kondisi yang sangat tenang. Mudah-mudahan Mbah Ilo dapat menjawabnya dengan sangat-sangat bijak, seperti itu ya yang saya harapkan. Nah, jadi menyikapi tentang ramalan Mbah Ilo. Ya. Kembali lagi publik dihebohkan dengan suatu ramalan dari peramal apa ya? Apa namanya? Saya kurang paham sih. Yang pasti Roy Kiyoshi, Mbak Ilo, artis ya, artis yang terkenal dengan mistisnya ya, seperti itu. Beliau itu meramalkan bahwasanya dirinya itu meninggal, Mbak Ilo, sebelum umur 40 tahun. Saat ini memang umurnya belum 40 tahun. Dan katanya di situ menelan racun dari makanannya dan sebagainya. Dan apa yang dikatakan Roy Kiyoshi ini adalah sebuah ramalan yang dimana sebelumnya almarhumah Mbak Yu juga pernah meramalkan dirinya meninggal dan terbukti, Mbak Ilo. Nah, dari sisi kacamata Mbah Ilo ya, itu menyikapinya gimana, Mbak Ilo? Dan apa maksud Roy Kiyoshi mengungkapkan ini ke publik itu, Mbak Ilo? Mbak Ilo? Ya, kalau menurut saya itu sama dengan halnya mendahului Tuhan. Itu mungkin kalau di agama Islam sangat-sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Kalau dari kacamata apa, Mbak Ilo? Kacamata paranormal atau kacamata keilmuan seperti apa, itu gimana? Ya, ada memang seperti itu. Ada sih ada. Ya mungkin bisa dibilangkan bukan aturan dari Yang Maha Kuasa meninggalnya itu. Bisa-bisa jadi ya, ini bisa-bisa jadi ya. Itu atas ketentuan meninggalnya itu, iya, bisa jadi yang menentukan kita yang sudah dibawa alam, iya, bangsa siluman. Allah. Nah, nauzubillah min dzalik ya, Mbak Ilo ya. Jadi dia itu tahu bahwasanya kapan dia meninggal, kapan dia saatnya waktunya mati. Nah, sementara ya, junjungan Nabi besar kita aja tidak tahu dia kapan mau mati. Yang bahkan yang dekat sama sekali Yang Maha Kuasa begitu ya. Iya. Nah, konon manusia dengan istilahnya ilmunya baru seumur jagung, dia sudah mengetahui bahwasanya dirinya dia meninggalnya kapan, matinya kapan, dia sudah bisa mengetahuinya. Nah, itu kan sudah namanya sudah mendahului Tuhan. Iya. Itu sangat-sangat tidak baik. Dan perbuatan musyrik juga. Tapi Mbak Ilo, kita perlu ketahui juga bahwasanya Roy Kiyoshi juga bukan muslim, Mbak Ilo, non muslim. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu mungkin ya nggak ada masalah bagi dirinya kan gitu ya, Mbak Ilo. Cuman teman-teman kan gitu, ini pesan daripada nenek. Kita sebagai umat muslim, teman-teman, cukup tidak mempercayai ya hal-hal seperti itu, teman-teman. Iya. Karena ramalan sendiri itu adalah sebuah kemusyrikan, teman-teman. Benar sekali. Dimana yang kata nenek Lia sendiri bilang itu adalah mendahului daripada yang kuasa. Ya, bersekutu dengan iblis, dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Nah, jadi kalau kita percayalah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu-satunya. Dialah yang Maha Kuasa. Dialah takdir yang hanya Allah yang tahu. Iya, biarlah sekali. Takdir kematian, keberuntungan, bencana segala macam biarlah tertutup. Biarlah terjadi secara alami ya, Mbak. Iya, ya? benar sekali. Jika belum waktunya meninggal ya belum meninggal. Kan seperti itu, Mbak Ilo. Semua ini hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, janganlah kita mencari tahu kapan kita mati, kapan kita apa ya. Sebaiknya kita serahkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, gitu. Ini menyikapi hal ini kan sebenarnya Mbak Ilo terjadi setelah apa yang dikatakan Mbak Yu. Mbak Yu meramalkan diri meninggal, kemudian artis kondang, artis yang dikenal mistisnya kuat itu kemudian mengeluarkan sesuatu yang membuat khalayak umum menjadi heboh, dimana dia meramalkan kematiannya sendiri. Itu di luar nalar sih ya Mbak Ilo ya. Yeah. Kadang di luar nalar seperti itu. Untuk teman-teman sebagai sesama umat muslim, tidak sepatutnya lah kita mempercayai yang seperti itu. Biarlah itu menjadi suatu pembicaraan publik, tetapi jangan meyakininya. Seperti itu ya Pak? Iya, benar sekali. Ya, biarkan saja mereka berkata, dia berkata, itu terserah. Selagi itu di luar dari keagamaan kita sebagai umat muslim, ya sudah dibiarkan saja. Yang dikatakan nenek Lia, kita harus ingat teman-teman gitu. Dan masalah hidup ataupun mati itu semua udah digariskan Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, jadi Roy Kiyoshi memang Bailo adalah sosok yang memiliki ilmu kegaiban yang memang sangat tinggi. Terbukti banyak acara-acara di mana Roy Kiyoshi ini sebagai pembicaranya Bailo. Cuman teman-teman, kita sebagai umat muslim harus melihat batasan-batasannya teman-teman. Iya, jangan sekali. Kita meyakini sesuatu yang di luar dari ajaran agama Islam. Iya. Itu aja. Iya. Satu hal lagi yang saya ingatkan, janganlah kita sekali-sekali menduakan Tuhan itu. Itu sangat na'udzubillah min dzalik. Ya teman-teman ya, saya ingat masih kata nenek Lia, katanya untuk teman-teman meramal ya, seorang peramal itu dibilang syirik, dosanya luar biasa, yang minta diramal juga ikut-ikutan kena. Iya. Jadi dua-duanya juga kena dosa besar teman-teman. Sama dengan halnya itu, sama bali tak bali itu. Ya, jadi kita sebagai umat muslim mempercayai ramalan itu juga termasuk ikut-ikutan. Ya Allah, Bailo, kita harus tahu batasan-batasannya tentunya Bailo. Kan gitu. Saya mengakui ini ibaratnya ada beberapa memang ritual Bailo yang di luar ajaran Islam. Tapi mungkin pemahamannya beliau mungkin ada sedikit ilmu-ilmu yang berasal dari tradisi. Ya. Dan itu ya tidak selagi ilmu itu tidak menduakan Tuhan, masih di jalan mereka, jalan Yang Maha Kuasa, ya itu mungkin sih boleh-boleh saja. Iya. Jadi ya teman-teman, ramalan itu adalah sebuah kesyirikan. Itu tidak bisa dipungkirin. Kita harus sadar itu semua. Dan mungkin ya beberapa hari ke depan, karena guru-guru kita lagi banyak kesibukan, kita akan bertanya lebih detail lah mengenai apa-apa aja hukumnya, kenapa lebih banyak lagi orang yang lebih mempercayai kesyirikan, kan gitu ya Mbak Elo ya. Jadi kita akan lebih mencari nih orang-orang yang bisa menjelaskan itu lebih dalam. Oke Mbak Elo, ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman di rumah sebelum kita tutup? Ya, bagi teman-teman dimanapun kalian berada, janganlah mudah terpercaya dengan bisikan-bisikan setan, dan janganlah mudah terpengaruh oleh bangsa-bangsa siluman. Marilah kita percaya kepada Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kehidupan kita aman, tentram. Mudah-mudahan di dunia dan akhirat kita akan selamat. Amin, amin ya robbal alamin. Mbak Ilo, boleh terakhir saya minta Mbak Ilo doain Mbak Yu, walaupun seperti yang disampaikan Nenek Lia, Nenek Nia tetap menolak mendoakan Mbak Yu. Tapi menurut Mbak Ilo lah mau kayak mana? Mau doain sebentar atau tidak? Atau terserah Mbak Ilo. Ya, saya rasa ya kita sudahi aja dulu. Mungkin nanti kita pikir-pikir dulu apakah cocok untuk didoakan, karena kita pun akan untuk bertanya melalui kebatinan yang lebih dalam lagi, apakah itu layak atau tidak, nanti kita bahas lagi. Jadi kita sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.